وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 'Alaikum
ظلمتم أنفسكم dan juga berubah أنفسكم باتخاذ ya bikin باتخاذكم إجراء وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناهم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ نجيناكم Israel itu menceritakan tentang karakter Bani Israel. Bani Israel siapa kemarin? Bani Israel itu siapa? Bani Israel apa? Misalkan ada nama-nama dari Nabi. Bahasa ini menurut kamu sangka gitu. Apa? Nama Nabi Musa ya. Ini ada keluarnya sendiri. Misalnya ada nomor 21 itu. Ya, nomor 21 misalnya ada. Kamu dan bagus. Ya, kita wajah. Bang. Wajah nomor 21. Wajah. Baca nomor 21. Total itu hampir 50% itu kisah-kisah tentang Israiliyat, kisah tentang Nabi sebelum Nabi Muhammad, khususnya Yunus. Hampir setiap surat nanti ada kisah Nabi Israel. Apa? Itu ada bermacam-macam. Kamu tadi baca apa enggak? Apa Israel? Loh, yang saya bilang apa? Israel apa? Loh, yang bilang ini mau macam ini apa? Israel adalah sembilan dari Nabi Yakub Nabi Yakub Israel adalah keturunan Nabi Yakub. Yes.
Nabi Nabi Ishak, Nabi Ibrahim. Kemudian literalnya tak ngomong Kemudian cuma ada cerita Nabi Ibrahim itu punya anak dua. Maksudnya Nabi Ibrahim punya anak dua. Satunya siapa? Satunya namanya Ismail. Satunya Nabi Ishak nanti punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Cerita pengantar itu. Setelah itu putra-putra Nabi Yakub punya anak 12. Salah satunya adalah Nabi Yusuf. Nanti misalnya panjang terdapat di surat Yusuf. Soalnya tidak di surat Yusuf. Ceritanya. Nah, ini penggalan cerita. Quran itu banyak sekali cerita tentang Israiliyat, kisah tentang Bani Israil. Karena nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu semuanya dari Bani Israil, kecuali Nabi Muhammad. Ini kalau buku orang bercatat. Maka di ayat ini Gusti Allah mengingatkan khususnya pada Bani Israil, tetapi mungkin pada seluruh manusia. Ingatlah ketika Gusti Allah itu menyelamatkan kamu semua Bani Israil min ali Fir'aun. Jadi Ujung pendapatan itu Bani Israil dengan Fir'aun dan Nabi Musa. Ceritanya tentang kita itu seperti kalau kamu tak ceritanya saya kamu dengar ini tak sing kesalahan pertama sing cerita orang agak bisa masih orang badan mungkin kalau tunggu ada tulang banyak sekali. Ini salah satu kemarin kan dari Bani Israil, ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada. Ini salah satu peringatan pada Bani Israil dan khususnya pada Bani Israil dan mulai pada kita semua. Nek kae iku Bani Israil pernah diselamatkan saka Raja Fir'aun ini ceritanya beda karena kan orang Mesir itu kan kalimat gas bisa tekan Raja Fir'aun. Nabi Yakub punya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dibunuh tapi tidak dibunuh tapi dibuang di mana? Di Sumur. Ya, terus ketemu ambil berdagang, terus dijual di pasar minyak di Mesir. Itu karo petinggi Mesir. Ya, di Mesir ada terus dijual di Mesir. Ya, terus ketika Nabi Yusuf di penjara karena melakukan kesalahan, salah paham dengan rajanya. Akhirnya satu-satu Raja Fir'aun mimpi akan ada yang artinya di Mesir nanti akan ada musim paceklik kemarau panjang selama 7 tahun. Tapi sebelum itu akan dimudahkan dengan panen raya selama 7 tahun. Lalu ketika paceklik itu datang di Mesir atau Palestina ini misalnya petani pacekliknya ratusan kilometer. Mesir ini benua Afrika, Israel itu benua Asia, perbatasan, kalau Selat Hormuz, Laut Merah, Kawasan Suez. Ini asal siapa ya? PSSD kan internasional, ya. Kawasan Suez. Nah, itu Mesir sampai ke kampung. Nah, Nabi Yusuf terus diangkat dari petinggi. Akhirnya terus keluarganya tadi yang di sana dibawa semua ke Mesir karena paceklik. Karena kemarau panjang tidak ada makanan, Mesir tok sing makanan aneh gara-gara Nabi Yusuf bisa mengartikan mimpinya Raja. Kalau dulu pas Nabi Yusuf itu rajanya belum Raja Fir'aun, masih orang Mesir. Kita sudah pindah semua dari keluarganya Raja. Jadi Bani Israil benar-benar terus hidupnya enak sekali karena dibantu Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf
meninggal diteruskan kalau masih kepenak sehingga negara Mesir itu dijajah oleh suku Qibtiyah dari Mesir. Nah, suku Qibtiyah itu suku Fir'aun, suku Fir'aun. Wong ciri-ciri orang kota gitu. Suku Qibtiyah orangnya kecil-kecil, orang kecil. Nah, kalau Islam duduk-duduk. Nah, suku Qibtiyah ini sih tingkat orang ciri-ciri. Nah, suatu ketika Raja Fir'aun ini mau, sebenarnya pertamanya belum menyiksa orang-orang Bani Israel. Tapi ketika suatu saat mimpi Raja Fir'aun itu bakal diturunkan oleh orang Israel. Makanya terus Raja Fir'aun gawe peraturan bahwa bayi orang Israel yang lahir lanang bunuh. Bayi lanang dibunuh. Akhirnya entar Bani Israel kena ucap karena banyak bayi laki-lakinya di. Nah, ternyata mimpinya belum terlaksana. Akhirnya terus dilapori, bos, ini orang Bani Israel laki-lakinya tinggal dikit. Ini kalau yang lanang dibunuh terus nanti selesai habis. Selama ini pegawai kerja paksa gawe piramid, gawe kerja keras untuk orang Mesir. Akhirnya terus, yowes setahun patentnya setahun hidup. Nah, setahun boleh dimatikan, yang setahun lagi boleh hidup. Nah, maka ketika Nabi Harun lahirnya itu ketika tahun diperbolehkannya, nah, bayi laki-laki hidup. Nah, Nabi Musa pas dilarang, nah, Nabi Musa didiantarkan yang ya ceritanya di 9 bulan sampai. Nah, ini ceritanya tentang Raja Fir'aun ini pernah membunuh Bani Israel, bayi laki-lakinya di Yasumunakum. Su'al azabi, merupakan kepada Bani Israel ditimpakan azab yang bukan kerja paksa. Selain kerja paksa yudabihuna aku menyembelih bayi laki wa yastahyuna nisa aku wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim wa idh faraqna bihumul bahr. Dan ingatlah Bani Israel ketika membelah laut itu berarti ketika dibawa Nabi Musa nanti di juz 18 disebutkan Nabi Musa itu nanti tukaran dengan Raja Fir'aun, baru terus melarikan diri, baru dapat wahyu diperintahkan Gusti Allah untuk membawa Bani Israel pergi dari Diurang Fir'aun, Fir'aun akhirnya terus bingungnya sampai ke laut, terus lautnya dibelah. Ayat ini ceritanya begini. Wa isfarana bikumul fa'anjainakum wa anbaqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan kamu semua Bani Israel melihat dengan mata kepala sendiri, melihat bagaimana Raja Fir'aun tenggelam. Dan kamu tahu, jadi orang-orang melewati lautnya ditahan kalau dibelah, Bani Israel lewat, Fir'aun yang tengah-tengah memburi mereka tersendiri. Lalu melihat lautan untuk menang. Nah, akhirnya terus Raja Fir'aun tahu tenggelam. Wa idh wa'adna Musa, ingatlah ketika menjadikan kepada Nabi Musa arba'ina lailatan thumma takhazumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Bani Israel itu ketika selamat setelah Fir'aun mau
menyeberang laut selamat. Mereka terus berjalan berdatangan Gusti Allah untuk kembali ke Palestina, ke Yerusalem. Dengan perjalanan itu Bani Israel itu karena lama dijajah Firaun itu minderan, yang dikongkon ya tak sampai aja Firaun minder. Suatu saat Nabi Musa ditimbali Gusti untuk menerima kitab Taurat selama 40 orang ngomong Gusti. Aslinya ketika menjanjini itu Firaun itu Nabi Musa itu pamit sampai kaum Bani Israil dipamiti, kamu saya dipamit oleh Allah selama 30 hari. Selama 30 hari. Ternyata Nabi Musa itu rafakat khusyuk. Ditimbali Bukit Tursina, bukan diutus wiridan oleh Gusti Allah. Ternyata pada hari-harian orang khusus, bahkan mikir Bani Israil itu ngeyang-ngeyang. Karena orang khusus disuruh para Gusti Allah untuk menggenapkan tambah 10 jumlah jadi 40. Nah, si Bani Israil dipamiti 30. Karena Nabi Musa pergi menggantikan adalah Nabi Harun. Itu juz 8, juz 9. Nah, ketika Nabi Musa tidak pulang, Bani Israil terus ujuk-ujuk ketemu karo Samiri, jenis suku jenis Samiri, ujuk-ujuk gambar ono patung emas berbentuk sapi, sekor emas, iso nyuwol, keterangannya iso nyuwol, atau nyuwol. Mereka harus menganggap patung anak sapi ini jadi itu. Terus disembah sampai kaum sendiri, sampai Bani. Ketika setelah 40 hari Nabi Musa mendapatkan Taurat, terus pulang ke Bani Israel. Pulang kaget, bapak menyembah sapi, jangan tinggal skill apa malah nyembah anak sapi. Padahal harus tahu diselamatkan Gusti Allah melewati laut, kok bisa percaya bisa sampai. Itu nanti di juz 9. Bukan untuk Nabi Harun begitu kok. So, setangkas juz 9. Sampai berapa? Nyembah Sumat tahun tumul hijab. Nyembah anak sebagai patung anak sapi. Tsumma afawna ankum min ba'di dzalika. La'allakum tashkurun. Aku mau jangan bantu karena kamu bersyukur. Ngantar ini kayak kata kan namanya terus. Wa id ataina Musa kitaba wal furqana. Wal furqana masbullah. Ya, masbullah nasibila. Wal furqana dan masbullah. La'allakum tahtadun. Kamu yang alun-alun yang ngantuk yang mana mau sholatan biarlah ketika Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Jadi setelah 40 hari tadi Nabi Musa pulang membawa kitab Taurat. Ternyata tekan rumah kalau menyembah patung anak sampai marahnya itu kitab Taurat diucap. Ini aku nggak ini, aku dipanggil Gusti Allah tenan ya. Kitab Taurat itu sampai diucap. Wa idh qala Musa Musa berkata kepada kaumihi, kepada
Ya qaumi Wahai kaumku, innakum dzalamtum sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri anfusakum bittikhadikumul ijla dengan menjadikan anak sapi sembah. Fatubu ila barikum Karena itu maka bertobatlah kamu faqtulu anfusakum. pada diri kamu. Kemarin kan dingin dulu. Kamu dingin dulu tadi ngerti paling maca sendiri. Dan itu semua dengan bertobat dan membunuh dirimu sendiri tadi khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwa tawwabur rahim. Terus dilekap Musa dulu. Jadi Nabi Musa mengingatkan umatnya, kamu itu telah mendolimi dirimu sendiri menyembah anak patung anak sapi. Kamu bertobat kepada Tuhanmu dan bunuhlah dirimu sendiri. Ada maknanya dan saat itu kaum Israel disuruh bunuh diri, dibunuh sehingga apa menyembah patung anak sapi. Walqutu dan ingatlah ketika Bani Israel berkata suatu saat setelah rampung masalah dengan patung anak sapi ini, Bani Israel berkata kepada Nabi, ya Musa, Wahai Musa, lan nu'minalaka Kami tidak akan berbicara hatta narallaha jahratan. Musa, kami tidak akan beriman kepadamu, kami tidak percaya pada omonganmu sehingga kami melihat Gusti Allah dengan langsung. Padahal Nabi Musa itu kaget. Nabi Musa itu ketika dipanggil Gusti Allah di Bukit Sinai selama 40 hari itu tadi juga sama tanya pada Gusti Allah, ya Allah, buat saya diperlihatkan kamu. Jadi Nabi Musa langsung dibalas oleh Gusti Allah. Nabi Musa tanya gitu sama Gusti Allah, dan Nabi Musa diperintahkan Gusti Allah, lihat itu gunung di seberang. Ketika tiba-tiba gunungnya hancur, terus Nabi Musa terus semaput. Aku akan masuk ke gunung itu, kata Gusti Allah. Jadi Nabi Musa kaget, karena gunung harus memakai peringati aku seperti ini. Nah ini sama ketika Nabi Musa tekan umatnya, tekan Bani Israel. Bani Israel terus kami Musa, kami tidak beriman kepadamu sehingga kami melihat Tuhanmu secara langsung. Sama ya, waktu-waktu baik Nabi, ya baik Nabi Gusti. Maka saat itu juga langsung fakahwa dan semuanya itu dan tentang terus mengatakan Musa disambar mata kabel. Terus Nabi Musa sedih. Nah sampai yang sama Nabi Musa terus sedih, saya tidak punya umat kabel sambar. Terus Gusti Allah saya dihidupkan lagi. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. kemudian kami membangkitkan kamu dari Untuk membangkitkan lagi dari kematian gara-gara disabar tadi la'allakum tashkurun. agar kamu bersyukur. Bani Israil pernah mati bareng, pernah mati terus sebelumnya. Wa dzallalna 'alaikumul ghamama. Dan kami menaungi Dengan awan ketika Nabi Musa berjalan dari Mesir menuju ke Yerusalem di padang pasir. Itu ada melewati wilayah padang pasir Gurun Sinai, melalui gurun. Karena kepanasan, Gusti Allah menaungi dengan awan, ditutupi dengan
Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Mana dan salwa. Mana dan salwa. Mana kok? Salwa apa? Salwa itu ke depan. Salwa. Nanti ada angkanya mau ada mana dan nanti ada angkanya di atas angka berapa. Baca salwa ada, mana ada. Jadi ketika perjalanan itu dinaungi oleh angin. Jadi adem, orang panas terus. Ketika dimoncornya kan nanti ketika Nabi Bani Israel dan Nabi Musa sedang kelaparan di tengah gunung pasir kelaparan, terus diberikan manna dan salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dirizkikan kepada wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Sudah dikasih makanan dinaungi tapi kok Allah nanti dia selanjutnya mereka itu pengen makanan lain. Dari mana dan semua itu pengen makanan nanti besok baca lagi mau jalan ciptaan ini nanti besok masih berhubungan. Nah, baca lagi bentar mas di atas 1, 2, 3 wa inna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi yudabbi'una abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum